Shalom Goyut. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah Goyut pada sore hari ini, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hari lepas hari Tuhan selalu ada untuk kami, sehingga kami sampai saat ini Tuhan masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami walaupun dalam kejauhan Tuhan, dalam virtual ini. Tuhan satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami untuk fokus memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya ibadah Goyut hari ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih untuk ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman sebelum kita menutup, lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan di surga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita percayakan teman-teman kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah teladan bagi hidup kita. Dari tutur katanya Tuhan, kita yang menjadi teladan bagi kehidupan kita, kita akan diberkati. Come on musician. Sirami, halo gersang rasa
kita sama-sama buka hati kita untuk Tuhan, untuk terima lawatan Tuhan, untuk terima jamahan dari Roh Kudus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku
Haleluya, haleluya. Kita ketemu lagi nih awal bulan September nih. Bulan September yang September ceria gitu ya. Saya berdoa, kita doa semua. Bulan September 2021 ada September ceria betul ya. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau boleh kami seluruhnya beribadah kembali walaupun secara online. Kami percaya ada hadirat Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan berkat, sukacita, kasih karunia, dan segala berkat-berkat dari sorga akan turun kepada kami. Kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terlebih berkat dari sorga, yaitu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami boleh berjalan dituntun oleh firman Tuhan dan kami dapat lakukan semua firman Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga urapan baru, minyak baru, dan anggur baru menjadi bagian kami, sehingga pewahyuan baru juga akan menjadi bagian kami, dan kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, dan kami akan lakukan sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami boleh beroleh keberuntungan dan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Yang siap diberkati katakan semuanya amin. Haleluya. Hari ini saya diberikan judul tema tentang bitog, ya. Jadilah tangguh dan kuat. Nah, kenapa harus jadi tangguh dan kuat? Karena jelas, ya, di masa pandemi COVID-19 ini, yang puji Tuhan, ini berkat doa-doa semua anak-anakku semua di rumah, ya, sehingga yang terpapar COVID tambah hari tambah berkurang. Amin. Itu kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Bulan September ini, kalau kita lihat di tahun Ibrani, bangsa Israel besok nih, ya, tanggal 6 September sampai 8 September, Senin sampai Rabu, 2 September 2021, tanggal 6 sampai 8, mereka akan merayakan tahun baru, ya, Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani, ya, tahun 5782. Dan tiap tahun itu ada temanya, dan tahun ini adalah tahun Payback. Nanti saya akan bahas ketika kita nanti akan doa. Kalau doa ingatkan nanti Ari sama Casey untuk saya bisa bahas tentang tahun Ibrani yang baru ini. Ada hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anak muda di bangsa kita ini. Baik, kita buka Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan begini bunyinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kenapa? Kata firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi ingat, Tuhan itu ada berjalan bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita seorang diri. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, anak-anakku sekalian. Ya. Tidak pernah meninggalkan engkau, para jemaat yang dicintai Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita biji matanya Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita punya Tuhan, Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami bersyukur, kita bersorak-sorai karena kasihnya luar biasa. Ayat 8-nya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jadi Tuhan sebagai komandan yang agung, komandan jenderal yang agung ada selalu di depan kita. Gak pernah Tuhan ada di belakang kita. Dia di depan kita menuntun kita. Waktu itu bangsa Israel berjalan di padang gurun.
Tuhan sendiri menjadi tiang api ketika malam hari. Dan Tuhan menjadi tiang awan ketika siang hari. Tuhan menaungi bangsa Israel. Tuhan menjaga bangsa Israel dari kegelapan. Dia sendiri akan menyertai engkau, kata firman Tuhan. Karena dia adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Lanjut, dia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oleh sebab itu tema hari ini, be tough, ya kan? Jadilah tangguh, jadilah kuat, jadilah pemberani, anak-anakku sekalian. Ya. Jangan kalian menjadi playing victim. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan menjadi playing victim. Ada roh playing victim. Ya. Seakan-akan dia menjadi korban. Aduh, aku jadi korban nih. COVID-19 membuat orang-orang merasa menjadi korban. Apakah boleh? No. Kita harus kuat, kita teguh. Makanya, kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan berada di depan kita. Karena Tuhan menggendong kita. Jadi kita gak usah takut. Gak usah kita menjadi korban. Kita adalah warrior. Pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ya. Kita adalah prajurit Kristus. Saya gak mau anak-anak muda, glow youth, menjadi playing victim. Merasa jadi korban-korban. Engkau adalah biji matanya Tuhan, engkau adalah warrior-warriornya Tuhan. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Engkau adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah berani. Jadi jangan kita merasa, waduh, salah terus, merasa jadi korban terus, merasa kurang terus, merasa no, ya. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13 seperti itu. Ya. Tapi saya mendapatkan banyak orang, bahkan hamba Tuhan, ketika saya ke Medan, dia bertindak menjadi playing victim. Playing victim itu apa, Pak? Playing victim itu merasa mengasihani dirinya sendiri. Wow, ini bahaya ya. Kenapa Pak nggak boleh mengasihani diri sendiri? Mengasihi boleh, tapi mengasihani nggak boleh. Self pity itu nggak boleh. Kalau mengasihi boleh, karena ada ayatnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya boleh mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau mengasihani diri kita, itu namanya playing victim, itu namanya nggak boleh. Kita merasa, aduh, terlalu lemah. Engkau adalah terang dan garam dunia, yang memberi rasa untuk dunia dan menerangi dunia. Ya, jadi nggak boleh lemah kita. Kita harus kuat, kita harus berani. Kita harus bisa mengubah dunia ini menjadi seperti kehendak Tuhan. Jadi playing victim merasa kasihan di diri sendiri. Yang kedua, mereka suka memanipulasi. Sulit untuk bersikap tegas dan selalu merasa kalah. Aduh, merasa jadi korban. No. Rasul Paulus katakan kita ini orang ragawan. Ya. Orang ragawan kalau belum apa-apa udah merasa lemah, merasa kalah. Wow, gimana bisa mendapat medali emas? Bagaimana medali perak, bisa medali perunggu? Bagaimana bisa jadi juara dia? Banyak orang yang playing victim, dia memanipulasi dirinya, bertindak tidak berdaya untuk mendapatkan apa? Simpati dan dukungan ya, dari orang lain. Kita tidak perlu dapat simpati atau dukungan orang. Kita hanya satu yang kita andalkan, yaitu Tuhan yang mendukung kita. Yang ketiga, berada di dekat mereka membuat kita jadi capek. Ya. Saya nasihati, saya kasih tahu, ya kan, kawan saya itu. Kamu nggak bisa begitu, kamu hamba Tuhan, kamu harus kuat ini. Ya kan? Tapi tetap dia merasa aku sepertinya gini. Bersikap clingy namanya, mengandalkan manusia. Ya. Itu. Padahal Yeremia 17 katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jangan pernah sekali-kali mengandalkan manusia.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yang keempat, tidak mau mengakui kesalahan. Sukanya menghakimi dan menyalahkan orang lain. Ya. Jadi istrinya pun disalahkan. Ya. Orang lain disalahkan. Kamu gak nolongin aku. Bapak gak mau nolong aku. Gak mau mendengarkan. Ya, ini nih. Dia gak mau kasar padahal dia yang salah. Udah jelas, pasti dia yang salah. Saya bilang, kamu yang salah. Kenapa? Kamu imam. Kamu laki-laki. Kamu suami. Kamu itu yang harus bertanggung jawab. Tapi dia bilang, itu kan salah istri saya, itu kan salah orang lain, salah semua disalahkan, dihakimi semua. Itu playing victim. Kelima, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Jangan pernah, anak-anakku sekalian, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya. Silakan bandingkan diri kita dengan apa yang tokoh-tokoh Alkitab saja. Ya. Dan kita harus contoh dia. Yang keenam, mereka tidak bahagia dalam hidup mereka. Sehingga orang playing victim itu cenderung tidak bahagia. Karena merasa jadi korban terus, gimana? Bukan menjadi pemenang. Padahal Tuhan bilang kita umat yang lebih dari para pemenang. Tapi dia merasa korban terus, kalah terus. Wow, ya. Ketujuh, suka melepas tanggung jawab ini, egois. Suka tidak bertanggung jawab. Saya gak mau anak-anakku sekalian, walaupun kau masih muda, walaupun masih kuliah, ya, apalagi yang udah kerja, kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita, orang playing victim gak bisa dia bertanggung jawab. Kita warrior, kita pahlawan, kita orang ragawan, kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan. Ya. Kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan. Untuk mendoakan situasi kondisi saat ini. Ya. Jadi kalau umpamanya, kalau kita playing victim, nggak mau tanggung jawab, biarin aja. Sedih. Ya. Bahkan ini hamba Tuhan, teman saya ini, nggak mau lagi mimpin. Dia bilang, aku mau keluar aja, aku mau berhenti aja jadi hamba Tuhan. Oh, ya kan? Istri saya yang mendengar itu agak sewot. Kita semua hamba Tuhan. Ya. Bukan berarti kau pendeta jadi hamba Tuhan, bukan. Anak-anakku sekalian semua hamba Tuhan juga. Kita semua hamba Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi kita harus tanamkan di pikiran, otak, hati, jiwa, roh kita bahwa kita ini hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang diberkati tentunya. Amin. Saya akan ambil satu contoh, beberapa contoh ya. Di Alkitab, orang yang feeling victim. Saya terkejut juga ketika baca 1 Raja-Raja 19. Seorang yang luar biasa menurut saya. Ya, dikasihani Tuhan. Dan dia mati loh. Diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Udah tahu namanya? Elia. Ya. Elia, 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab, Raja Israel memberitahu kepada Izebel istrinya, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada dia begini, nah kiranya pada Allah menghukum Allah Baal, ya. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Elia diancam oleh Izebel, ya, mau dibunuh. Apa yang terjadi? Padahal Elia sebelumnya menghabisi semua nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal, ratusan, 350 orang. Dia dibunuh semua. Jadi warrior dia, tiba-tiba dia ketika
mendapat ancaman dari seorang perempuan bernama Jezebel, dia jadi playing victim. Kita lihat, dia lari pergi ke suatu gunung, namanya Gunung Horeb. Kita loncat terus, kita baca ya, di 1 Raja-Raja 19. Ya. Jadi, dia lari menghindari kejaran pasukannya Jezebel, ya kan? Sampai ke padang gurun. Dan Tuhan memelihara dia. Ketika dia dalam pelariannya, Tuhan memelihara Elia. Dia mengirim malaikat yang memberi makan Elia. Berkali-kali Elia dikasih makan. Makannya enak loh, ya kan? Nih, makannya pengen tahu nggak apa? 1 Raja-Raja 19 ayat 6, ya kan? Ketika ia melihat sekitar, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wow, dikasih roti bakar loh oleh Tuhan. Ya? Waduh. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian dia tidur lagi. Karena dia merasa playing victim. Ya? Korban. Kok Tuhan gak nolong dia? Sampai dibangunin lagi malaikat untuk kedua kali. Ayo bangun, makan lagi. Dikasih makan lagi. Ya. Terus dia lari ke Gunung Horeb. Di sana dia sembunyi di gua. Sampai akhirnya Tuhan datang. Ya. Tuhan datang cari dia. Elia, di mana kamu? Ya. Kerjamu apa di sini, hai Elia? Kata Tuhan. 1 Raja 19 ayat 9. Dia bilang gini. Ini orang feeling victim. Ya. Dia ngomong gini, ayat 10-nya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbah, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi playing victim dia. Cuman aku sendiri, yang lain udah pada mati katanya. Lalu Tuhan bilang gini, keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu tiba-tiba angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan pecahkan bukit-bukit batu untuk mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin-angin sepoi-sepoi basah. Tuhan menunjukkan hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Ya, dia pecahkan bukit-bukit. Dia belah gunung-gunung. Ya, apa? Dia buat gempa. Dia kirim api untuk menunjukkan kepada Elia bahwa Tuhan itu Almighty, Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan, bukan kaleng-kaleng, ya. Bukan Tuhan yang bohong-bohongan, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan berupa patung yang disembah tapi mati, ya kan? Bukan Tuhan yang biasa-biasa aja. Bukan Tuhan yang tidak mau memperhatikan. Tetapi ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang sayang sama kita. Ya. Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Apa kesulitannya. Jadi gak usah playing victim. Dan akhirnya apa yang terjadi? Elia diperintahkan untuk pergi, kembali lagi, hadapi itu semua. Ya, kalau semuanya dibaca, kata istri saya, nggak enak juga kata tante. Ada nama Yehu katanya. Kenapa? Karena Elia diperintah Tuhan, ya kan, untuk mengurapi, mengangkat raja-raja, yang raja Aram maupun raja Israel, yaitu Yehu. Wah, jadi raja Israel. Yang kedua, saya mau cerita tentang victim yang saya ambil dari Alkitab tentang Yunus. Yunus ini playing victim juga, anak-anakku sekalian. Ya, dia kan diperintah Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel, orang Niniwe, ya kan? Tapi apa? Dia lari dari perintah Tuhan. Padahal Tuhan bilang, beritakan
kasih tahu bahwa Niniwe akan dijungkir balikan Tuhan. Tapi rupanya Yunus gak suka sama Niniwe. Ya. Sama orang-orang Niniwe gak suka, biarin aja hancur-hancur lah. Dia lari sampai akhirnya kita tahu semua. Yunus dibuang dari kapal dan dimakan ikan yang besar, ya, dan akhirnya diselamatkan Tuhan. Setelah dia berdoa kepada Tuhan 3 hari 3 malam. Apa yang terjadi? Dia lakukan apa perintah Tuhan. Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Niniwe bertobat, mulai dari rajanya sampai binatang puasa semuanya. Mohon pertobatan, mohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Niniwe, menyelamatkan Niniwe. Ya. Apa yang terjadi? Yunus marah, jadi kesel hatinya. Ya kan? Yunus 4 ayat 1. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika kau masih di negeriku, itu sebabnya. Maka aku dahulu lari ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tahu Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia playing victim dia. Ya. Orang diselamatkan bukannya bersuka cita, bukan bersukaria. Tapi dia kesel. Loh, kenapa diselamatkan sama Tuhan? Ya, seringkali seperti itu orang playing victim. Ya, lihat orang yang berhasil cemburu, iri. Padahal dia nggak ke gereja Tuhan. Padahal bukan orang Kristen. Padahal banyak menghakimi orang. Ya. Ngapain? Seperti orang playing victim. Dia menghakimi orang apa tapi yang terjadi. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Itulah Yunus. Dan kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ya, Tuhan mengajarkan dengan lemah lembut yang namanya Yunus ini. Dan Yunus akhirnya sadar. Tidak boleh kita jadi feeling victim. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang gak berani. Saya ingin contohkan, kita harus seperti Daud, anak-anakku sekalian. Raja Daud yang dikejar-kejar oleh mertuanya yang bernama Raja Saul. Ya. Tapi dia tidak pernah menyentuh Saul. Ya. Dia bilang tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ya. Daud, dia tidak pernah menjadi playing victim. Tapi dia, kalau kita baca di dalam Mazmur 42, ya, di situ kita bisa tahu bagaimana penderitaan Daud. Dia tulis, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nangis terus. Karena sepanjang hari orang berkata kepada aku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, jiwanya gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia kasih motivasi jiwanya. Jadi ketika engkau merasa jadi korban, ketika kita merasa jadi dikecilkan, merasa kita lemah, merasa kita tak berdaya, merasa kita mau maju, ada tembok yang menghadang, mau mundur juga ada tembok yang menghadang. Ketika kita kok disalahin orang lain dan lain sebagainya, motivasi jiwa kita seperti Daud kata, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah. Daud tahu betul ketika kita tertekan, ketika kita maju kena, mundur kena, ketika kita lemah tak berdaya, ketika kita gak kuat, ketika kita sakit, ketika kita apa? Hanya satu yang diharapkan oleh Daud, yaitu Allah, Tuhan kita. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kita harus bersyukur, berharap kepada Tuhan, bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar dan seterusnya. Ketika kita
menjadi orang yang terbuang, atau orang yang disingkirkan, atau orang sepertinya. Jangan jadi playing victim, tapi hanya berharap kepada Tuhan. Begitu juga Paulus. Ya. Paulus dia minta kepada Tuhan untuk menyingkirkan utusan iblis. 2 Korintus 12 ayat 7 katakan. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan. Jadi ada duri katanya di dalam dagingnya. Yaitu utusan iblis. Tuhan singkirkan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah katanya. Kasih karunia aku bagimu Paulus. Sebab apa? Justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Jadi ketika lemah itu kata Tuhan, kita sempurna. Kenapa? Karena kita nggak jadi sombong. Jadi kita nggak ngandalin kekuatan kita, tidak mengandalkan kedagingan kita tidak mengandalkan uang kita, tidak mengandalkan harta kekayaan kita tidak mengandalkan manusia, jabatan, pangkat, apapun. Tapi kita yang satu yang kita andalkan yaitu Yeremia 17 ayat 7 katakan, mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, berharapannya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang kita harus lakukan. Itu yang terakhir. Kita harus mengaca, bercermin, dan mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 26. Kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus akan naik ke kayu salib. Ya. Tuhan tahu ada rencana. Ini Tuhan tahu bahwa dia akan disalibkan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi katanya akan dirayakan Paskah. Matius 26 ayat 1. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia tahu dia akan disalibkan. Ya. Apa yang dia lakukan? Ya. Nanti kita baca seterusnya. Yang kedua, rangkaiannya Yudas, muridnya yang dipercaya, kalau orang yang dititipin uang menjadi bendahara itu orang yang dipercaya Tuhan. Ya kan? Orang yang dipercaya Tuhan. Tapi muridnya yang dipercaya betul sama Tuhan mengkhianati dia. Bukan itu saja. Petrus juga. Tuhan bilang, kau akan menyangkal aku 3 kali. Ya. Jadi artinya ketika Tuhan udah disalib, ternyata murid-muridnya semua mengkhianati. Apa yang terjadi? Ya. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berdoa. Jadi ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita disingkirkan, ketika kita dihianati, ketika orang-orang menjatuhkan kita, ketika orang merancang-rancangan kejahatan buat kita, ketika kita maju kena mundur kena, ketika apapun yang terjadi, ya kan, yang tidak enak dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berdoa. Dia di Taman Getsemani berdoa. Dia panggil Bapaknya. Kita panggil Bapa kita. Bapa di sorga yang di dalam sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dia berdoa kepada Bapa. Dan kita tahu bagaimana ceritanya. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Peluhnya, keringatnya keluar darah. Ya. Karena apa? Betapa menegangkannya, betapa menakutkannya. Ketika dia harus berhadapan dengan kayu salib. Tapi Tuhan bilang gini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau Bapa kendaki. Jadi ketika kita di dalam tekanan apapun, jangan kita menjadi playing victim. Tapi kita berharap kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Dan kita serahkan semuanya hanya kepada Bapa kita di surga. Ya. Jadilah kehendakmu yang terjadi dalam hidup kita.
Anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang, serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Karena Tuhan merancangkan kebaikan buat kita. Merancangkan masa depan yang penuh harapan. Bukan merancangkan kecelakaan, bukan merancangkan mara bahaya. Tapi merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Oleh sebab itu, saya pun sudah mengalami bagaimana penderitaan-penderitaan di dunia ini. Tapi satu yang saya berikan satu saya yang percaya. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya menyerahkan hidup saya dan keluarga saya. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak saya sebagai manusia. Itu anak-anakku sekalian. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dan akhirnya kita tahu Tuhan Yesus Kristus naik ke kayu salib. Menyerahkan dirinya. Disiksa. Darahnya tercurah. Tubuhnya terpecah. Untuk menyelamatkan dosa manusia seisi dunia. Yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah yang akan kita peringati di dalam perjamuan hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala firman Tuhan yang begitu indah. Jauhkan kami untuk kami menjadi playing victim. Orang yang merasa jadi korban. Kuatkan kami, tangguhkan kami. Teguhkan kami, anak-anak Glow Youth. Semua jemaat-jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersama kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Jauhkan kami dari playing victim karena kami adalah warrior-warrior Tuhan. Pahlawan-pahlawan Tuhan, prajurit-prajurit Kristus Tuhan. Biarlah kami selalu berperang di dalam peperangan rohani. Untuk kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan atas segala firman Tuhan yang begitu indah. Kami akan memasuki perjamuan kudus untuk memperingati kasih karunia terbesar dalam hidup kami. Yaitu ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Menyelamatkan kami. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Supaya kami manusia yang harusnya masuk neraka, Tuhan rubah menjadi masuk surga. Seharusnya kami menjadi budaknya setan. Tuhan sudah merdekakan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami kuduskan roti dan anggur yang sudah kami siapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi darahmu, menjadi tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya Tuhan pimpin sehingga sampai ibadah ini selesai. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami. Haleluya. Amin. Tubuhmu terpecah. Curah
Mari kita masuk perjamuan kudus. Kita pegang cawan dan roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pegang roti kita angkat di atas kepala. Sebagai tanda kita percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang terpecah untuk kita. Bersama-sama kita imani, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku diperbaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena COVID-19, tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk, penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan. Kita pegang cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi, anak-anakku sekalian, kalau engkau masih ada sakit hati, punya dendam, ataupun apapun, bilang sama Tuhan, aku lepaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ampuni orang yang telah menyakiti hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan pengampunan kepada mereka. Amin. Kita angkat cawan perjanjian di atas kepala sebagai tanda ini darah Kristus yang kita harus
angkat di atas segala-galanya. Bersama-sama saya, imani kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya, mulai darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mukjizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dan kita ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Atas segala kasih sayang-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas segala pemeliharaanmu, atas segala kematianmu, atas segala kebangkitanmu, atas segala kenaikanmu, atas segala doa-doamu, atas segala pertolonganmu, atas segala penghiburanmu, atas segala pengajaranmu, atas segala-gala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami, anak-anak Gloyut, merasakan bagaimana sukacita kami. Kami merasakan kegirangan, kegembiraan kalau kami masih boleh menikmati roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kami masih boleh memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Kami masih boleh memberitakan kematian Tuhan kepada seluruh umat manusia. Biarlah Tuhan pakai selalu kami Tuhan, anak-anak Gloyut di mana-mana tempat. Setiap pekerjaan kami, setiap profesi kami, baik kami kuliah maupun bekerja, kami percaya Tuhan akan berikan kami keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan akan jadikan kami kepala bukan jadi ekor. Tuhan akan selalu mengangkat kami. Kalau kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kalau hidup kami selalu melakukan firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu akan tercurah kepada kami. Bahkan keluarga besar kami pun akan diberkati Tuhan. Satu orang percaya maka seisi keluarga akan diberkati Tuhan. Kami memberkati orang-orang tua kami, mami papi kami memberkati kakak-kakak kami, adik-adik kami, semua orang yang ada di seluruh rumah kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah turun berkat juga kepada mereka untuk juga selalu Tuhan sertai, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami berdoa buat Bapak Pendeta kami, Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Leomondong, bersama keluarga besarnya. Kiranya Tuhan semakin hari Tuhan memberkati Bapak Gembala kami. Berikan pewahyuan yang baru, berikan minyak yang baru, berikan urapan yang baru, berikan anggur yang baru. Berikan hikmat yang datang dari surga. Sehingga semakin hari semakin dipakai Bapak Gembala kami untuk menyelamatkan banyak orang,
untuk menyelamatkan banyak bangsa-bangsa, terutama orang-orang warga negara Indonesia yang ada di Indonesia Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan akan pakai Bapak Gembala kami bersama keluarga besarnya untuk kemuliaan dan kepujian kekudusan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa buat para pastoral bersama keluarga besarnya. Pakai selalu Tuhan, berikan selalu penyertaan Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, cukupkan semua apa yang diperlukan oleh para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para pastoral, sehingga Tuhan hidup mereka diabdikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi penuai-penuai dan penjala-penjala jiwa yang dahsyat dan ajaib. Banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan semua juga diberkati para sekretariat gereja kami. Terlebih Tuhan, para pengurus-pengurus Grow Youth, anak-anak muda ini Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi pengurus-pengurus kami Tuhan di Grow Youth. Pakai semakin hari semakin heran, semakin hari semakin dahsyat. Bakar mereka Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu, api Pentakostamu, sehingga mereka memiliki semangat yang luar biasa. Berikan Tuhan kreativitas yang baru, inovasi yang baru, semua talenta-talenta dan karunia-karunia yang datang dari surga diberikan kepada para pengurus Grow Youth. Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam profesinya, di dalam mata pencariannya, Tuhan jadikan mereka menjadi kepala bukan jadi ekor. Tambahkan berkat yang berlimpah kepada mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh menjadi teladan-teladan bagi anak-anak Grow Youth untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, semakin hari semakin Tuhan pakai menjadi terang dan garam Tuhan. Berikan keberanian, berikan kekuatan, teguhkan hati mereka, kuatkan mereka Tuhan untuk menjadi penjala-penjala jiwa, untuk menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita, untuk mereka berani menjadi pemuji-pemuji Tuhan yang luar biasa, sehingga diberkatilah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak jiwa-jiwa di Indonesia dimenangkan. Tuhan, bertahtalah di atas Indonesia, kami memuji dan membesarkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah semakin hari semakin menyembuhkan orang-orang yang berdampak COVID, yang terkena COVID, kami berdoa khusus untuk para dokter dan para medis Tuhan, untuk para perawat-perawat, untuk yang bekerja di bidang kesehatan, kiranya Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, menyehatkan mereka Tuhan, menjaga dan memelihara mereka, sehingga tidak ada lagi kematian akibat COVID-19. Semuanya dijaga, dilindungi, semuanya dihidupkan Tuhan, semuanya disehatkan Tuhan, semua vaksin-vaksin kegiatannya semua Tuhan jadikan sukses dan berhasil. Biarlah vaksin-vaksin, obat-obatan yang disuntikan kepada orang-orang di Indonesia adalah darah Kristus sendiri. Dirubah Tuhan, vaksin-vaksin ini menjadi darah Kristus. Sehingga kami percaya hanya darah Kristus, darah anak domba Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit, yang menyehatkan, yang menguatkan, yang memulihkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga diberkati kota kami Jakarta dan sekitarnya. Kota kami menjadi kota yang sejahtera. Kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan. Kesejahteraan menjadi kesejahteraan buat kami juga. Semua pemerintah mulai pusat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat kecamatan, kelurahan, semuanya berikan kepada mereka berkat untuk mereka takut akan Tuhan. Bukan untuk bekerja kepentingan golongan atau pribadi atau partai politik, tapi mereka bekerja untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan umat masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada kerakusan di dalam kehidupan mereka, tidak ada kejahatan, tidak ada niat-niat jahat, tidak ada pikiran-pikiran jahat, tidak ada apapun yang dipikirkan untuk memperkaya diri sendiri, tapi
semuanya diberikan untuk kesejahteraan buat masyarakat warga negara Indonesia. Diberkatilah semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga melepaskan berkat buat semua tim musik, semua WL, semua kameramen, semua sound system, semua yang mengambil bagian di dalam kegiatan ibadah ini. Tuhan, jadikan mereka menjadi biji mata-Mu, jadikan mereka berikan berkat-berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Semua jerih payah mereka tidak akan terbuang percuma-cuma karena ada Tuhan yang akan memberkati mereka. Akhirnya anak-anakku sekalian, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Kasih yang besar, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang sempurna, penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita kembali. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub menjadi bagianmu semuanya, untuk engkau semua menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.